Ini aku membahas tentang mindset yang sebenarnya sangat sederhana ya, tapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa itu adalah mereka melakukan kesalahan itu. Oke, jadi sesuatu kesalahan yang bersifat manusiawi, tetapi mereka tidak sadar gitu loh. Oke, jadi yang pertama adalah kebanyakan orang dia masuk di dunia trading itu ingin menjadi seorang full time trader, yang dimana full time trader ini berarti kamu mendapatkan uang atau pendapatan utamamu adalah dari trading. Oke, apakah bisa? Bisa, dengan catatan kamu sudah berpengalaman dan berapa besar jumlah akunmu, berapa besar jumlah saldo di dalam akunmu. Oke. Jika kalian masih setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu masih waktu yang sangat singkat karena market itu sangat sangat dinamis, mau selalu memberimu suatu pelajaran yang baru, sebuah hal yang baru, jadi kamu harus terus belajar. Dan kalau saldomu masih 5 juta, 2 juta, 10 juta dan ingin menjadi full time trader dan hidup dengan trading, itu doesn't make sense gitu loh. Oke. Jadi ini adalah suatu omong kosong bagi kebanyakan orang. Oke. Apalagi yang menggunakan jasa robot, jasa sinyal, terus mengikuti sinyal itu, mengikuti robot itu, terus ingin dapat untung dan hidup dari situ. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Oke. Jika sinyal tersebut akurat, selalu profit, dan robot itu juga menjanjikan keuntungan yang berlimpah, ya gampang, udah nggak usah kerja gitu loh. Jadi yang kesalahan pertama adalah mindset full time trader ini sangat-sangat salah. Oke. Nah, solusi yang bisa saya berikan yang terbaik adalah solusinya adalah ubah mindsetmu dulu. Oke. Mindsetnya dirubah dengan cara seperti apa? Belajar. Oke, fokusnya adalah belajar, bukan cari untung dulu. Oke. Belajar. 2, meminimalisir resiko. Pasti namanya orang belajar pasti gagal dong, salah dong. Oke. Tapi setidaknya kamu punya nafas di trading. Oke. Lalu yang ketiga apa ya? Yang ketiga adalah yaitu fokus dengan time frame besar. Daily dan weekly lah, weekly dan daily. Oke. Karena apa? Karena kalau menggunakan time frame kecil H1, M30, M15, kalian bisa gila, jujur saja. Aku pernah di posisi itu, oke? Jadi market ini sangat fluktuasi, oke? Bergeraknya sangat-sangat acak. Lihat, kalau kamu zoom di time frame H1 ke bawah, itu bikin gila gitu loh. Dan kamu akan banyak kena tipu gitu loh. Jadi teori teknikal ya kan, double top lah, rising wedge lah, bearish flag lah, dan lain sebagainya. Kalau kamu zoom di time frame kecil itu sangat-sangat palsu semua. Oke, karena itu bikin gila, serius. Jadi kenapa saya menjadi seorang weekly dan daily swing trader? Karena apa? Karena time frame weekly dan daily itu time frame yang sangat solid. Time frame solid dan mudah dibaca. Dan itu seharusnya untukmu belajar. Oke, jadi janganlah teriming-iming dengan yang entry pakai M5 terus baru 5 menit langsung profit gitu kan. Itu ya mungkin memang jika memang dia menguasai itu silahkan. Oke. Tapi di sini saya membicarakan suatu hal yang bersifat fakta yang seharusnya kalian lakukan. Oke. Dan sebagai swing trader, oke, memang jarang entry, tapi sekalinya entry, oke,
kamu bisa dapat ratusan pip, 100 sampai 300 pip. Oke. Jadi misal ini kan ada weekly kan, ini ada weekly resisten. Oke. Jika kalian menemukan sinyal di area sini, oke, diukur saja dari sini. Misal take profitnya di sini, kalian dapat 321 pip. Oke, lihat. Oke, jadi jarang entry, tapi jauh lebih akurat, jauh lebih dibaca, jauh lebih mudah. Oke. Jadi ini kesalahan pertama orang yang masuk di dunia trading. Oke. Nah, terus kan pasti kan pada bilang toh, loh, terus kalau aku trading tapi tidak menghasilkan apa-apa, apalagi dengan satu yang kecil, dengan swing trading yang nunggunya lama, terus aku dapat uang dari mana gitu loh. Oke, pertanyaannya kan seperti itu. Gampang. Solusinya adalah yang pertama dan yang paling penting, seharusnya kalian juga sebelum ingin menjadi full time trader, oke, building, pakai bahasa Indo aja ya, membangun cash flow. Oke, membangun cash flow. Jadi jika cash flowmu sehat, kalian nggak akan terlalu berpatokan dan berharap untuk selalu profit di dalam trading, apalagi selalu mencari sinyal untuk buy atau sell. Oke, kalau memang market tidak memberikan sinyal, tidak memberikan peluang, ya udah jangan dipaksakan gitu loh. Oke, karena apa? Karena memang nggak harus tiap hari trading gitu loh. Mungkin kayak aku sendiri sebulan paling 2 entry, 3 entry. Oke. Nah, cash flow ini penting. Oke, jadi jangan berharap di dalam menjadi full time trader. Oke. Tapi dunia ini dalam jangka panjang, oke, jika kalian sudah mengumpulkan cukup banyak modal, oke, dari Anda bekerja real atau dari bisnis real, ya kan, sebagian dari uang itu kalian masukkan ke dalam account Anda. Oke, jadi account Anda itu semakin besar dan menggunakan yang namanya compounding interest. Oke. Jadi misal dalam fase belajar itu akunmu cuma $100. Oke. Jika profit 20% atau 30% itu hanya akan menjadi 130%. Make sense? Oke. Tapi ketika $100 itu, oke, ketika $100 kalian jaga dengan baik, pasti kan ada naik turun kan, ada kadang bisa sampai 100 berapa, 100 plus ya kan, tapi kadang juga 100 minus. Oke. Nah, kalian juga kuliah, juga punya bisnis, juga beraktif dalam kehidupan sosial. Oke. Kalian mendapatkan income dong. Oke. Nah, income itu untuk funding ini. Oke, untuk funding ini income. Oke. Otomatis saldomu ini bertambah. Anggap aja menjadi 1000. Oke. Oke. Dan jika dalam satu trade, dalam satu entry itu kalian meresikokan sebanyak 5%, dan ini batas resiko maksimalku pribadi, oke. Dengan perbandingan risk reward 1:3. Jadi ketika stop loss kena, kalian akan kehilangan hanya 5%, oke. Dan ketika take profit itu 15%. Oke, ini hampir setara dengan return saham dalam 1 tahun. 1 tahun loh. Dan di FX, di Forex itu hanya 1 kali entry bisa mendapat 15%. Oke. Nah, jadi dengan seperti ini kita bisa tahu bahwa berpikiran, bermindset jangka panjang itu jauh lebih aman daripada bermindset jangka pendek dan mengandalkan trading sebagai income yang utama. Oke. Nah, nanti semakin berjalannya waktu, ditambahin aja, misal lama-lama misal dari profit dan dari deposit lagi gitu kan, jadi 10.000. Oke.
kalian profit 15% aja, oke, jadi 1.500 per entry dengan resiko 5% per entry loh ya. Jadi dengan berjalannya waktu 10 tahun, 15 tahun, baru cita-cita untuk menjadi full time trader ini bisa. Karena income dari sini bisa untuk menutupi kebutuhan hidup. Oke. Tapi ketika untuk memulai ya kan, jangan pernah ingin hidup dari sini. Anggap aja ini uang yang memang untuk belajar gitu loh. Oke, itu kesalahan kebanyakan trader yang pertama yang masuk di dalam market. Jadi itulah saranku terbaik. Kalau kamu anak kuliahan atau kamu memang pekerja kantor atau kamu yang lainnya dengan modal yang sedikit, tetaplah bekerja, tetaplah melakukan kegiatan lain, aktivitas lain, dan jadikan akunmu itu untuk akun belajar. Oke, jika memang kamu komitmen di dunia ini, ya udah, berarti itu adalah money management yang menurutku dari pengalamanku di sini itu yang sangat baik. Oke, jadi anggap aja ini adalah persiapan untuk hari tuamu. Oke, jadi siapa bilang forex itu high risk, itu enggak. Yang membuat high risk adalah manusia itu sendiri. Sebenarnya secara teknikal ya forex gitu-gitu aja, dan secara resiko itu kita bisa mengontrolnya, kita yang megang kendali itu. Oke, bukan market yang mengendalikan kita. Oke, tapi ini memang proses yang lama, butuh waktu bertahun-tahun, dan bukan hal yang mudah karena kita yang basically kita seorang manusia dan kita mempunyai kesalahan. Jadi itu adalah inti dari videoku kali ini. Jadi berpikirlah jangka panjang. Jika kalian memang berkomitmen untuk menekuni dunia ini adalah dunia yang sangat menjanjikan. Oke, saya bisa bilang seperti itu. Tapi kalian harus berpikiran jangka panjang. Oke, jadi untuk berpikiran jangka panjang, kalian harus bertahan di jangka pendek. Oke, bukan suatu hal yang besok langsung menjadi kaya di dalam forex, di dalam dunia trading, baik itu saham, kripto, dan lain sebagainya. Oke, jadi lupakan semua omong kosong yang ada di sosial media, yang screenshot profit lah, trading 5 menit lah, itu lupakan semua. Oke, itu adalah pesan yang bisa saya sampaikan, karena saya sendiri juga belajar sendiri. Saya nggak punya mentor, saya nggak punya pasar murni dari technical fundamental. Saya murni semua belajar dengan sumber yang gratis karena saya tidak percaya dengan hal yang seperti itu, dan semua belum murni otodidak ya. Jadi saya trial and error kan. Jadi habis rugi ya kan, perbaiki diri, ulangi lagi ya kan, habis rugi diperbaiki lagi, ulangi lagi. Jadi itu dalam aspek psikologi, aspek teknikal, aspek fundamental, saya lebih orang yang bersifat praktikal, yang memang apa yang terjadi di chart, apa yang terjadi di lapangan itu yang akan saya sampaikan, bukan yang bersifat teoritis, bukan yang bersifat mimpi. Oke, jadi itulah inti video kali ini, dan semoga ini sangat membantu di perjalanan trading kalian. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya, semoga ini akan membantu. Oke, see you.